datang di podcast Flo The Door. Nah, kali ini aku Flo sesuai dengan nama podcastnya. Mungkin hari ini sesuai dengan tema kita saat ini nih. Apa sih tema kita saat ini? Tentunya tentang tekstur tanah nih, tentang tanah. Mungkin tentu kita akan mengulas mengenai tentang tanah secara lebih dalam dengan orang-orang ataupun tamu-tamu kita saat ini. Nah, di depan kita sekarang ada 3 tamu, orang hebat nih, yang bakal memberikan perspektif mereka tentang apa sih itu tanah. Mungkin sebelum kita membahas lebih dalam nih, kita bisa berkenalan dulu dengan ketiga tamu kita saat ini. Yang pertama itu ada Mbak Najwa sebagai ahli tambang. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak Flo, alhamdulillah saya baik. Dan juga buat penonton semua, halo semuanya, salam kenal, saya Najwa. Saya di sini sebagai ahli tambang. Oke, dari Mbak Najwa nih. Kita ke tamu sebelahnya nih, sebelah Mbak Najwa ada Kang Riki. Halo Kang Riki, apa kabar? Halo Flo, alhamdulillah baik. Perkenalkan semuanya, nama aku Riki Risman. Di sini saya sebagai ahli petani. Nah, ini ahli petani kita nih guys. Oke, yang selanjutnya yang tidak kalah hebat dari 2 tamu kita saat ini ada Prof Reiki. Halo Prof, apa kabar Prof? Halo Flo, halo semuanya. Alhamdulillah kabar aku baik. Kenalin, aku Reki Setiawan. Aku di sini sebagai profesor di bidang ilmu tanah. Oke, kita udah berkenalan nih dengan 3 tamu-tamu kita saat ini. Mungkin nggak salah ya kita nanya mereka saat ini kesibukannya apa sih? Seperti Mbak Najwa nih, sebagai ahli tambang, itu kesibukannya apa aja sih Mbak? Kebetulan saya sama beberapa kawan saya itu ada proyek pertambangan baru di daerah Kalimantan sih. Wah, project baru di Kalimantan nih. Masih di Indonesia ya Mbak ya? Pasti gede banget tuh ya budgetnya ya. Oke, sibuk banget ya berarti ya. Oke, setelah dari Mbak Najwa aku mau nanya nih buat Kang Riki sebagai ahli petani. Apa aja sih Kang kesibukannya saat ini? Mungkin sekarang saya bersama teman saya lagi ngolah perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera. Oke, sawit ya. Sawit itu merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat bisa dibilang lumayan mahal ya Kang ya. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya dari Prof kita nih saat ini. Mungkin sebagai profesor aku membayangkan nih, profesor pasti sibuk banget gak sih? Bukan Prof, oke. Sekarang sih Prof kesibukannya apa sih Prof sebagai profesor? Ya, aku sekarang lagi ada penelitian di Eropa buat ngecek-ngecek horizon di sana sama vegetasi di sana. Wah, sibuk banget gak sih di luar negeri nih? Project di luar negeri, tapi kita di sini bersyukur banget nih ya ketiga orang hebat ini walaupun sibuk masih bisa menyempatkan diri nih buat ngasih ilmu ke kita semua. Oke, tanpa basa-basi nih, mungkin kita langsung ke topik pembahasan kita saat ini. Siap nggak? Siap. Oke, siap dong. Oke, aku kali ini mau nanya dulu nih buat Kang Riki sebagai ahli petani. Jangan kaget ya kan nanya pertama. Oke. Pertama nih Kang, aku mau nanya nih, menurut Kang Riki sebagai ahli petani, tentang tanah itu apa sih? Apa sih manfaat tanah itu untuk kita semua? Menurut saya sebagai seorang petani, tanah adalah media yang paling penting untuk bertani. Karena tanah adalah tempat tumbuhnya tanaman yang kami tanam. Dan rata-rata juga bertani itu di tanah. Meskipun banyak media lain untuk bertani, tapi tanah adalah media yang cukup umum untuk para petani. Oke, nah dari ungkapan Kang Riki nih sebagai ahli petani yang mengatakan tanah itu merupakan hal penting ya Kang sebagai bahan untuk pengolahan bidang pertanian. Oke, aku mau nanya juga nih bagi dari pandangan tentang tanah nih bidang pertambangan. Mungkin Mbak Najwa bisa memberikan perspektifnya apa sih itu tanah, Mbak? Di dunia pertambangan sendiri, tanah itu merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dia dapat menghasilkan mineral dan juga logam yang dapat kita gunakan, kita olah menjadi bahan ataupun barang yang kita gunakan sehari-hari. Selain itu, tanah juga merupakan struktur penyangga bawah tanah yang harus memiliki struktur yang kuat. Oke, kita udah mendengar nih dari 2 pandangan orang yang memang di ahli tanah ya. Mungkin secara lebih luasnya dan secara lebih ringkasnya supaya kita lebih mengerti nih, kita mungkin bisa berbincang langsung dengan Prof kita yang ahli tanah nih. Mungkin Prof aku mau nanya nih, menurut Prof apa sih itu tanah? Ya oke. Tanah adalah simpelnya tanah adalah bentang alam yang kita lihat sehari-hari gitu kan. Nah itu posisinya ada di kulit bumi. Nah kulit permukaan bumi lah. Nah lalu tanah itu tersusun dari pelapukan bahan-bahan mineral ataupun bahan organik. Nah tanah juga adalah tempat tumbuhnya tanaman dengan berbagai sifat yang dimilikinya. Nah, sifat-sifat itu
berasal dari kombinasi faktor-faktor iklim, jasad hidup, bentuk wilayah, waktu, dan bahan induk. Oke, dari Prof kita juga dia mengatakan nih bahwa tanah itu terdapat dari beberapa kombinasi ya Prof. Oke, aku bakal nanya lagi nih buat siapa ya? Oke, aku nanya lagi nih Kang buat Kang Riki sebagai ahli petani. Jangan kaget ya Kang, nanya mulu. Oke, gini Kang, kan rata-rata nih orang kan menanam di tanah ya. Nah, aku pengen tahu nih peran tanah dalam kehidupan pertanian itu apa aja sih Kang? Selain sebagai media untuk tumbuhannya tanaman gitu. Kalau sebagai tempat tumbuh tanaman itu dilihat dari sifat fisiknya. Nah, ada sifat kimia dan biologisnya. Kalau dilihat dari sifat kimianya, tanah itu sebagai pemasok nutrisi dan kandungan unsur hara. Kalau dilihat dari biologisnya, tanah itu sebagai tempat hidup organisme-organisme seperti cacing, semut, dan lain sebagainya. Oke, berarti menurut Akang tanah itu sangat penting ya. Tapi Kang, saya mau nanya juga ini. Menurut Akang, faktor-faktor apa aja sih yang membentuk si tanah tersebut gitu? Sebenarnya banyak faktor pembentukan tanah. Umumnya tanah itu dari bahan batuan induk. Selain bahan batuan induk, ada lagi yaitu iklim, organisme hidup, relief, dan waktu juga dapat mempengaruhi pembentukan tanah. Oke, berarti banyak ya macam-macam faktor-faktor yang dapat membentuk tanah. Oke, setelah dari pemaparan dari Kang Riki nih, aku mau nanya nih buat Mbak Najwa. Menurut Mbak Najwa nih, sebagai ahli tambang, komponen apa aja sih yang terdapat pada tanah? Oke, mungkin maksud Bapak itu komponen penyusun tanah ya. Nah, jadi komponen penyusun tanah itu terdapat 4, yaitu yang pertama itu yang merupakan presentasi yang paling tinggi, yaitu bahan padat mineral. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan padat organik. Nah, bahan padat organik ini merupakan sisa dan rombakan dari organisme. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahan cairan. Nah, bahan cairan ini merupakan air yang ada dalam tanah yang bersama bahan-bahan yang terlarut di dalamnya. Kemudian yang terakhir itu ada udara. Nah, udara atau gas-gas di dalam tanah itu terdiri dari CO2, O2, dan nitrogen. Oke, berarti banyak lah ya penjelasannya ya Mbak ya. Oke, nah mungkin itu ya dari segi pandangan orang yang berkecimpung di dunia tanah ya. Sekarang aku juga mau tahu nih, selain dari perspektif orang yang berkecimpung di dunia tanah, aku mau nanya nih buat ahli tanahnya. Kita mungkin boleh dijawab sama Prof. Berbicara sedikit tentang pembentukan tanah nih Prof. Nah, bagaimana sih proses pembentukan tanah yang Prof ketahui dan secara rinci mungkin biar teman-teman podcast di rumah dapat mengetahui. Oke, jadi untuk proses pembentukan tanah itu melalui 3 reaksi, ada reaksi fisika, biologi, dan kimia. Nah, dari reaksi-reaksi tersebut akan menghasilkan sifat-sifat tanah yang berbeda-beda. Nah, dari sifat tanah yang berbeda akan memfungsikan dari fungsi yang berbeda pula bagi tanaman ataupun keberlangsungan makhluk hidup lainnya gitu. Lalu untuk proses terbentuknya tanah itu melalui 3 tahap. Yang pertama ada bahan mentah menjadi bahan induk tanah, lalu bahan induk tanah menjadi bahan penyusun tanah, dan yang terakhir bahan penyusun tanah dibentuk menjadi tubuh tanah gitu. Tapi Prof, sering banget nih waktu kecil ya, aku masih inget nih waktu kecil, tanah itu berbagai macam warna. Ada coklat muda, coklat tua, hingga ada juga nih yang warna hitam. Dari warna tersebut dan dari berbagai macam tanah tersebut, mungkin Prof bisa nggak sih jelasin ada apa aja sih jenis-jenis tanah yang Prof ketahui? Ya, sebelumnya tanah itu emang banyak banget ya, tapi tanah itu bisa dibedakan berdasarkan proses terbentuknya, asalnya, dan kesuburannya. Oke, tadi Prof mengatakan ada proses terbentuknya ya. Ya. Untuk dari proses terbentuk tanah tuh ada jenis-jenis tanah apa aja sih Prof? Dari proses terbentuknya jenis-jenis tanah itu misal ada tanah humus, itu adalah tanah yang udah kita tahu lah ya, itu berasal dari pelapukan bahan-bahan organik gitu. Lalu ada tanah vulkanik, itu tanah hasil dari
Gunung Merapi gitu. Terus ada lagi tanah entisol, bahannya tuh sama dari Gunung Merapi juga, tapi ada pelapukan lanjutan dari bahan-bahan tersebut. Lalu ada tanah organosol. Tanah organosol adalah tanah hasil pelapukan tumbuhan-tumbuhan rawa. Nah, ngomong-ngomong tentang rawa nih, ada juga tanah yang berasal dari endapan lumpur sungai yang berada di dataran bawah, biasanya itu tanah aluvial. Dan masih banyak lagi sih jenis-jenis tanah, ada tanah pair, laterit, pozolit, mediteran, andosol dan lain sebagainya. Wah, berarti jenis-jenis tanah ini sangat banyak ya. Yang saya ketahui itu cuma kayak beberapa doang nih jenis-jenis tanah. Cuman karena udah Prof kita jelasin nih, berarti kita nambah lagi nih wawasan kita mengenai tanah ya kan. Oke, tadi Prof udah nyebutin di bagian proses nih. Tadi Prof juga nyebutin berdasarkan asal dan kesuburannya. Itu ada jenis tanahnya yang lain juga nggak sih, Prof? Ada, tadi untuk asalnya itu tanah berasal dari dua kategori besar lah ya. Jadi yang pertama itu ada tanah yang berasal dari bahan organik. Nah, itu bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup biasanya. Lalu ada yang anorganik. Anorganik ini biasanya berasal dari pelapukan mineral-mineral ataupun batu-batuan gitu. Nah, untuk proses untuk kategori kesuburannya, tanah itu terbagi menjadi 3. Ada tanah muda, itu biasanya kurang subur karena di sana komposisinya masih kurang untuk nutrisi bagi tanaman, karena di tanah tersebut masih kurang terjadinya pelapukan-pelapukan ataupun dekomposisi bahan-bahan gitu. Lalu ada tanah dewasa. Nah, tanah dewasa ini sudah sangat bagus dan sangat subur karena nutrisi-nutrisi untuk tanaman tuh sudah tercukupi, karena tanah tersebut sudah mengalami dekomposisi bahan-bahan yang penting untuk tanaman untuk tumbuh gitu. Lalu yang terakhir ada tanah tua dan sangat tua. Nah, ini tanahnya sudah sangat nggak subur lagi, ya bisa dibilang udah nggak subur karena tanah ini dengan umur yang tua pasti udah mengalami banyak sekali proses-proses kimia ataupun yang lainnya, itu sudah mengalami hal-hal tersebut gitu, sampai dengan pencucian nutrisi-nutrisi pada tanah tersebut yang hasilnya tanah tersebut tidak subur lagi gitu. Oke, makin nambah lagi nih pengetahuan kita tentang tanah ya. Tapi nih dari pemaparan Prof kita tadi mungkin kita bisa ya ambil kayak berguna banget nggak sih untuk saat ini kita mengetahui jenis-jenis tanah itu bukan hanya sedikit tapi banyak ya jenisnya ya, Prof ya. Oke, kita udah bahas tentang proses tanah, jenis-jenis tanah dan lain-lainnya, dan di awal juga kita udah membahas tentang apa sih itu umumnya tanah. Mungkin kali ini kita bakal ke topik selanjutnya. Aku mau nanya lagi nih buat Kang Riki sebagai ahli petani kita nih saat ini. Berhubungan dengan petani lagi nih Kang. Sebenarnya tanah yang cocok untuk bertani itu tanah yang seperti apa sih Kang menurut Akang? Sebenarnya untuk bertani itu bervariasi, tergantung kondisi dan lokasi tempat tanah itu. Umumnya tanah itu harus yang subur, bahan organiknya tercukupi, dan kandungannya mendukung untuk bertani. Contohnya adalah tanah aluvial. Tanah itu biasanya berada di dataran rendah atau aliran sungai. Oke, baik. Dari semua pemaparan oleh Kang Riki ini, yang udah disebutin Kang Riki tadi, aku jadi penasaran banget juga nih buat tanah-tanah di dunia pertambangan. Berhubung dengan pertanian juga nih Mbak, jadi berhubungan nih dengan Kang Riki ya. Mungkin Kang Riki juga bisa mendapat ya. Oke, menurut Mbak Najwa nih tentang lahan bekas tambang, kalau boleh tahu nih Mbak, gimana sih kondisi lahan bekas tambang? Lalu masih bisa nggak sih itu lahan bekas tambang itu digunain buat untuk penanaman tanaman? Karena kita tahu kan kalau lahan bekas tambang tuh pasti memiliki zat kimia yang tinggi ya. Jadi gimana sih prosesnya Mbak menurut Mbak lahan tersebut bisa digunain buat penanaman tanaman? Oke, jadi seperti yang Mbak bilang tadi, ketika melakukan pertambangan memang lumayan ada aktivitas kimia yang lumayan tinggi, sehingga hasil dari itu semua tanah bekas pertambangan itu sendiri memiliki pH yang asam atau sangat asam. Kemudian KTK-nya rendah, kepadatan tanahnya yang tinggi, terus daya ikat airnya yang rendah, sedangkan aluminium dan besinya itu tinggi. Nah, oleh karena itu jika kita ingin
menanam di lahan bekas pertambangan itu bisa saja, hanya saja memerlukan perawatan dan pemulihan yang memakan waktu yang cukup lama. Oke, berarti bukan berarti lahan pertambangan itu tidak bisa digunakan untuk lahan pertanian ya, Mbak. Tapi prosesnya masih banyak lagi. Oke, mungkin itu ya pertanyaan aku untuk terakhir. Mungkin bisa lumayan agak udah ya. Oke, cukup sekian mungkin ya pertanyaan untuk orang-orang hebat yang ada di depan saat ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat tamu-tamu kita saat ini, walaupun mereka dalam kesibukannya mereka masih menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kita hari ini untuk memberikan ilmu nih buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah karena udah nonton nih di podcast Vlog of the Door. Oke, see you next time. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.